Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Secara alami, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Tetapi, akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa bibit samayan atau bibit sambungan yang disebut dengan okulasi. Yang batang bawahnya merupakan semaian tanaman kopi yang bibitnya berasal dari bibit stek, cangkokan atau bibit okulasi yang batang bawahnya merupakan bibit stek, tidak memiliki akar tunggang sehingga relatif mudah rebah. Kopi hanya dapat menghasilkan dengan baik apabila ditanam pada tanah yang sesuai, yaitu tanah dengan kedalaman efektif yang cukup dalam, kurang lebih dari 100 cm, gembur, baik, serta cukup tersedia air untuk hara, terutama kalium, harus cukup tersedia bahan organik. Karakteristik buah kopi dilihat pada tingkat kematangannya. Warna hijau dan hijau kekuningan. Warna kuning kemerahan menunjukkan sudah mulai matang. Warna merah penuh menunjukkan buah telah matang sempurna. Warna merah tua menandakan buah sudah kelewat matang. Biji kopi Arabica merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Sebagian besar kopi yang ada dibuat dengan menggunakan biji kopi jenis ini berasal dari Toraja dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan dunia. Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau subtropis. Kopi Arabica tumbuh pada ketinggian 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter bila kondisi lingkungannya baik. Suhu tumbuh optimalnya adalah 18 hingga 26 derajat Celcius. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Membedakan kopi Robusta, Tojolo, Komoditi, dan kopi Jewitan, di mana kopi Robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi Robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi Robusta lebih luas daripada kopi Arabica yang harus ditumbuhkan pada ketinggian tertentu. Kopi Robusta dapat ditumbuhkan dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadikan kopi Robusta lebih murah. Kopi Robusta banyak ditumbuhkan di daerah-daerah tropis. Lake Roast untuk mereka yang menyukai kopi dengan tekstur mirip seperti teh dan karakteristik lembut. Lake Roast adalah tingkat sangrai yang cocok. Kamu bisa memeriksa biji kopi yang dibeli untuk mengetahui tingkatannya. Biji kopi yang disangrai secara lake umumnya bukan hanya akan terlihat seperti versi paling mudah dari warna coklat kopi, tapi juga tidak ada kilau minyak yang terlalu kelihatan di permukaan biji kopi. Medium roast, teksturnya sedikit mirip teh dan setingkat lebih tenet dari Lake Roast, hampir sama seperti Lake Roast. Jika melihat biji kopi yang disangrai dalam level ini, maka kita pun tidak akan menemukan minyak kopi yang terlalu kentara pada bijinya. Namun, jika kamu mencoba dua kopi seduhan ala manual brew dan masing-masing disangrai dengan rich dan medium, maka kamu akan merasakan perbedaannya. Kopi yang disangrai dalam level medium cenderung memiliki rasa yang lebih intens dibandingkan dengan light, tapi kadarnya tetap tidak sekuat dan roast karena ia mampu menghadirkan rasa dan komposisi yang pas. Tidak heran kalau level roasting ini pun cukup populer di banyak roaster.
Dark roast. Kopi-kopi dark roast dan level di atasnya semacam Italian, Vietnam atau fresh roast umumnya dilakukan jika kopi tersebut akan ditambahkan lagi dengan campuran susu, gula dan sebagainya menjadi enteng cappuccino, latte, flat white dan sebagainya. Jarang sekali kopi seduh manual alias manual brew yang menggunakan level sunrise ini. Kopi dark roast pada dasarnya hampir tidak lagi menyimpan karakter apapun selain rasa gosong dan pahit yang hangus. Sekiranya ada karakter asli tersisa, itu pun sudah sangat sedikit sekali. Keunggulan kopi dark roast ini menurut saya terletak pada aromanya yang wangi dan harum begitu diseduh dengan air panas. Roasting kopi merupakan memasak kopi. Pada dasarnya roasting adalah proses mengeluarkan air dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi beratnya, memberikan aroma pada kopi tersebut. Ketika kopi dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji kopi pun berubah. Lebih banyak biji kopi itu dimasak, semakin banyak pula bahan kimia yang berubah karakteristiknya. Ketika kopi di roasting, kopi berubah menjadi warna coklat. Oleh karena itu, apabila biji kopi berwarna lebih gelap, berarti di roasting lebih lama. Namun bagaimanapun, menroasting biji kopi bukanlah suatu hal yang sederhana. Sesederhana memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian menroastingnya. Biji kopi sesungguhnya akan menghasilkan kopi yang berbeda apabila di roasting dalam suhu yang berbeda. Meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik meroasting kopi merupakan suatu seni. Kopi juga akan berubah dari endotermik atau menyerap panas menjadi eksotermik, menghasilkan panas. Selama proses roasting, reaksi kimia kopi pada saat di roasting menciptakan berbagai komponen yang berpengaruh pada citra rasa kopi. Di dalam proses roasting juga biji kopi akan menghasilkan intisari biji kopi yang berasal dari reaksi kimia yang terjadi. Intisari biji kopi itu berupa minyak kopi. Kemudian minyak kopi menjadi kofiol, sejenis minyak yang mengembang, namun juga bersifat larut dalam air. Namun dengan mengatur prosedur roasting, seseorang dapat mengatur sedikit atau banyaknya minyak kopi yang akan dihasilkan untuk setiap kali proses roasting. Proses pengeringan kopi yaitu dengan jemur buah kopi yang telah disortasi di atas lantai penjemuran secara merata. Ketebalan kopi yang dijemur hendaknya tidak lebih dari 4 cm. Lakukan pembalikan minimal 2 kali dalam 1 hari. Proses penjemuran biasanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu dan akan menghasilkan buah kopi kering dengan kadar air 15%.